Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang alam kubur. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Santai saja ya, relax, nggak usah terburu-buru, biar meresap. Lebih banyak menggunakan rasa bukan dengan akal pikiran yang didepankan. Karena hidup akan terasa indah dan nikmat jika dinikmati dengan rasa, bukan dengan akal pikiran. Namun akal pikiran diperlukan memang untuk memahami sebagai tahap awal untuk keduniaan. Nah, kembali ke awal, yaitu tentang alam kubur. Apa itu alam kubur? Nah, sebetulnya kita hidup memiliki 3 fase, yaitu pertama alam 4 fase: alam ruh, alam rahim. Alam rahim disebut alam Adam, terus dilahirkan ke dunia, alam dunia, dan setelah wafat ada alam kematian, alam setelah mati, alam kubur. Nah, alam kubur sebetulnya alam yang lebih besar. Kaburo, kaburo itu sebetulnya alam besar, alam setelah hidup di dunia, setelah matinya raga. Ini sebetulnya alamnya lebih besar daripada alam dunia. Karena alam dunia kita masih terbatas dan dibatasi oleh wujud, oleh fisik. Sedangkan alam setelah mati, kita kembali kepada alam ruh. Nah, namun setelah kematian ini, manusia memiliki 2 jalan. Makanya di dalam lafaz Muhammad itu ujungnya ada dal. Dal di situ ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini adalah yang masih tetap di dunia, yang ke atas adalah yang kembali. Itulah mereka yang disebut Al-A'raf. Al-A'raf adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka yang kembali kepada Allah. Mereka yang naik ke langit. Setelah matinya, jiwanya, ruhnya kembali kepada Allah. Namun ternyata itu hanya persentasenya beberapa persen saja. Karena mereka yang benar-benar kembali kepada Allah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah mereka yang benar-benar berserah diri secara total kepada Allah. Udhulu fi silmi kafah. Mereka yang masuk ke dalam penyerahan diri kepada Allah secara total. Hati, pikiran, dan nafsunya diserahkan hanya kepada Allah. Nah, mereka yang seperti apa? Mereka yang sudah tenang rasa dirinya. Tidak ada lagi rasa was-was. Tidak ada lagi rasa khawatir. Karena rasa was-was dan khawatir itu lahirnya dari syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan, bisikan syaitan. Syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu selalu berbisik ke dalam hati. Nah, alladzi yuwaswisu, was-was. Sehingga ketika kita muncul rasa was-was itu disebutnya hatir was-was. Jadi hatir itu ada 2, hatir ilham dan hatir was-was. Hatir ilham memberi ketenangan rasa diri, tidak khawatir, tidak was-was, sehingga mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan naik ke langit. Inilah yang disebut al-a'raf, mereka yang mengenali diri. Arafa binafsihi, arafa rabbahu, dengan mengenali diri maka dia mengenali Tuhannya, maka dirinya akan tenang, dirinya akan damai dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya. Sedangkan orang-orang yang diliputi dengan hatir was-was, ini nafsu, was-was, minal jinnati wanas.
Nah, jin ini adalah pikiran, nas ini adalah hati. Jadi rasa khawatir itu timbul dari syaitan, nafsu, yang berbisik kepada jin dan nas, yang berbisik kepada pikiran dan hati. Jadi ya Allah, lindungi aku dari godaan setan yang selalu berbisik kepada pikiran dan hatiku. Dan ketiga ini, syaitan, jin, pikiran, dan nas, hati, ini harusnya diserahkan kepada Allah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan hati. Pikiran dan hati semuanya untuk diserahkan kepada Allah. Agar apa? Agar jiwanya bangkit dan naik menjadi araf, menjadi al-araf, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, siapa al-araf ini? Adalah mereka yang sudah tenang hidupnya, sudah tidak memiliki kepentingan-kepentingan di duniawi. Bahkan ketika ada pun kepentingan di dunia, hanya jadi jembatan saja, bukan jadi tujuan hidupnya. Harta, amanah, kepercayaan, kedudukan, jabatan hanya sebagai jembatan saja. Hanya jembatan saja, hanya media baginya untuk ibadah, bukan tujuan. Jadi orang-orang yang Arab ini udah tidak ada kemelekatan terhadap duniawi. Jadi duniawinya hanya dijadikan alat, hanya dijadikan jembatan untuk berserah diri kepada Allah, untuk mengabdi kepada orang agar berguna kepada orang lain. Ini adalah orang-orang yang al-arab. Nah, karena dia kecintaannya tidak terlalu mencintai duniawi, kalaupun ada kehidupan dunia hanya jadikan jembatan saja, sehingga ketika wafat dia sudah tidak di bumi, meninggalkan alam dunia ini dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Caranya yaitu berserah diri kepada Allah. Namun ternyata ketika dia mati, ruhnya keluar dari raganya, dan ternyata dia masih hidup di dunia dan kembali melanjutkan kehidupannya di dunia, itulah mereka yang dalam pemahaman agama disebut neraka. Sebetulnya surga neraka yang dalam imajinasi akal pikiran kita pada umumnya ada disebut surga dan neraka, Allah itu tidak pernah mengajab. Allah itu tidak pernah mencelakai manusia. Ajab dan celaka itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika misalnya setelah wafatnya, jiwanya masih tetap di dunia, masih melayang di dunia, raganya sudah dikuburkan tapi jiwanya masih melayang di dunia, maka itulah yang disebut neraka. Karena neraka itu sendiri adalah, kalau dalam bahasa Sunda, na itu artinya sinar, ra itu artinya matahari, ka itu loka, tempat. Jadi neraka itu adalah tempat matahari bersinar. Ya berarti alam dunia ini. Dan dalam bahasa Hindu pun naraloka itu adalah alam dunia. Jadi kita hidup ini sedang di dalam neraka. Tapi bagaimana kita menciptakan surga di dalam neraka? Membuat surga di dalam neraka. Artinya meskipun kita sedang hidup di alam neraka ini, kita tetap dalam keadaan damai. Hati kita tentram. Pikiran kita tenang, tidak berpikir buruk kepada orang lain, tidak berprasangka buruk, tidak memiliki hati yang hasud kepada orang, maka meskipun dia tinggal di dalam neraka, dia tetap berada di surga hatinya. Walaupun jasadnya dia sedang di neraka. Karena alam dunia inilah neraka. Nah, ketika wafatnya dia ruhnya masih di dunia, berarti di neraka. Kalau yang disebut di surga adalah orang yang ketika ruhnya wafat, dia hanya meninggal, dia melihat jasadnya terbujur dan saudara-saudaranya menangisi jasadnya, jiwanya kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini. Artinya dia menjadi al-araf,
orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di langit dan tidak lagi di bumi. Tapi ketika kita ternyata ketika wafat ruh kita masih di dunia dan tetap di dunia, itu berarti neraka, disiksa. Sehingga sering saya jumpai ketika melihat ada ruh-ruh yang nangis kayak kuntilanak, itu kan sedih dia karena tidak balik lagi, tidak tahu jalannya kembali, karena sudah tidak memiliki casing, tidak memiliki hati, nafsu dan pikiran. Di satu sisi hati, nafsu dan pikiran atau jin ini adalah nafsu, jin ini adalah pikiran, jin ini api. Tapi di sisi lain dia juga bisa menyelamatkan. Sama seperti halnya api, ketika kecil dia bisa dipakai masak, ketika kecil dia bisa dipakai untuk menyalakan rokok, alat sebagai nikmat. Bahkan justru kesempurnaan hidup manusia di dunia ada karena nafsu. Tanpa pikiran, hati, dan nafsu, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Allah? Justru adanya nafsu, justru adanya hati, pikiran, nafsu, maka kehidupan di dunia itu menjadi lebih indah, menjadi lebih nikmat. Coba kalau nggak ada nafsu, mungkin kita tidak akan ada niat untuk menikah, mungkin tidak akan ada niat untuk makan, tidak perlu makan karena nggak ada nafsu. Mungkin kita nggak perlu yang namanya latihan saum, melatih rasa, kalau seandainya nafsu tidak ada. Justru karena adanya nafsu di sananya indahnya hidup. Namun pada umumnya orang lebih banyak nafsu yang menggunakan jiwanya, bukan jiwa yang mengendalikan nafsunya. Jadi kebalik, kebanyakan sekarang ini orang yang digunakan oleh nafsunya. Jadi dirinya itu diperalat oleh nafsu. Sedikit melihat orang yang berbeda pemikiran dengannya, langsung ngamuk. Berarti jiwanya dikendalikan oleh nafsu. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu? Ya setelah matinya, maka apa yang dirasakannya, itulah alam yang akan dirasakannya setelah mati. Karena dunia majro'atul akhirat, dunia itu adalah cermin dari akhirat. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, ketika mudah tersinggung dengan statement orang yang berbeda paham dengan kita, itu artinya neraka. Karena neraka itu abadi, kekal di dalam diri kita, tidak menunggu harus mati, tidak menunggu setelah mati. Ketika di dunianya kita cepat nafsu, cepat emosi pada orang lain, artinya kita telah menanam bibit neraka di dalam diri kita. Lalu kemana jiwa kita, ruh kita setelah mati? Ya masih tetap di dunia. Karena kecintaannya kepada dunia lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Karena kecintaannya kepada nafsu lebih tunduk, di jiwanya lebih tunduk kepada nafsu daripada tunduk kepada Allah. Disebut tunduk kepada nafsu, dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia lebih mengikuti egonya, dia lebih nurut kepada kehendak nafsu. Sedangkan orang-orang yang al-a'raf, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mengenali diri, arafa binafsihi, arafa rabbahu, orang yang mengenali diri otomatis mengenali Allahnya. Dia adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Hidupnya tidak dikendalikan lagi oleh nafsu. Namun ketika jiwanya diserahkan kepada Allah, maka nafsunya itu yang dikendalikan oleh jiwanya. Sehingga ketika dia merokok, dia ngopi, dia merasakan nikmatnya. Karena tidak mungkin kita merasakan nikmat kehidupan dunia ini kalau nggak ada nafsu. Tapi bukan nafsu yang memanfaatkan dirinya, tapi dirinya yang memanfaatkan nafsu. Jadi imajinasi saat ini yang banyak dibayangkan tentang surga dan neraka sebetulnya adalah surganya itu kembali kepada Allah, ke langit, kedudukan yang lebih tinggi, dan nerakanya adalah masih tetap di dunia. Dan keadaannya ketika di dunia, dia tetap masih di dunia, ruhnya ketika mati, dia akan sesuai dengan keadaan perasaannya ketika hidup. Kalau misalnya dia mudah emosi karena masalah harta, berarti nantinya kembali ke batu.
ke benda-benda. Terus kalau dia suka mencela orang lain, setelah matinya dia kembali ke tumbuhan. Kalau dia serakah sifatnya, ingin menguasai dan ingin dianggap paling hebat, itu berarti setelah matinya nanti balik lagi ke hewan. Ya? Karena itu didaya-daya hewan. Tapi ketika dia bersikap bijak, seolah-olah pintar, seolah-olah dia mengerti tentang ketuhanan, tapi itu baru seolah-olah. Ternyata semuanya itu kepalsuan karena ingin dilihat orang lain. Jadi ibadahnya belum ikhlas, masih belum mengerti apa yang disebut ikhlas. Jadi segala ibadahnya masih ingin dilihat orang. Ini belum mencapai yang disebut integritas. Karena yang disebut ibadah yang ikhlas adalah integritas. Meskipun dilihat atau tidak dilihat orang, dinilai tidak dinilai orang, dia tetap berbuat kebaikan, itulah integritas. Bahasa Arabnya ikhlas. Tapi kalau belum ikhlas, dia selalu ibadahnya itu ingin terlihat orang lain atau riya, maka nantinya akan kembali ke wujud cucu-cucunya atau manusia-manusia lain, karena keadaan rasa dirinya belum sempurna ketika ia hidup. Setelah mati, maka dia tidak kembali ke Allah, tapi masih tetap di dunia, berkelana lagi. Jadi ketika seseorang meninggal, sebetulnya dia bukan meninggal, tapi dia beralih alam, berpindah alam, pindah ke tingkatan alam yang lebih tinggi, pindah ke tingkatan alam yang lebih besar. Ini yang disebut alam kubur, alam yang lebih besar, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 49, yang artinya Al-A'raf adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, adalah mereka yang arofa binafsihi arofa robbahu, mereka yang mengenali jati dirinya dan mereka yang otomatis mengenali Tuhannya, adalah mereka yang senantiasa mengajak manusia kepada jalannya untuk kembali kepada Allah. Dan orang-orang tersebut akan memiliki rasa diri yang tidak khawatir, tidak pula merasa was-was, penuh dengan ketenangan rasa diri. Sedangkan apa yang disebut dengan orang-orang yang berada di neraka adalah mereka yang masih berada dalam was-was, berada dalam angan-angan di antara surga dan neraka. Akhirnya surga dan neraka hanyalah sebuah ilustrasi akal pikiran, sebuah imajinasi yang masih dibayangkan dan diangankan oleh akal pikiran. Sedangkan surga dan neraka yang dimaksud sesungguhnya adalah alam rasa diri, yaitu ketenangan rasa diri. Karena di mana ia memiliki rasa ketentraman dan kedamaian, juga memiliki rasa kasih sesamanya, maka itulah surga. Sedangkan mereka yang masih memiliki kedengkian dan kebencian dalam hatinya, maka mereka kekal di dalam neraka dan masih tetap di bumi setelah matinya. Lalu ketika kita didapati suatu kenyataan, ada orang-orang yang melihat penampakan seperti penampakan jin, genderuwo, makhluk halus, dedemit, apapun sebutannya itu, penampakan makhluk astral atau makhluk halus, itu sebetulnya adalah penampakan dari ruh atau jiwa-jiwa manusia yang belum sempurna. Jiwa-jiwa manusia yang masih tersesat di bumi ini. Itu sebetulnya mereka itu adalah mantan manusia. Saya menyebutnya Eggman, mantan manusia. Kenapa disebut mantan manusia? Karena mereka masih hidup di dunia, karena masih bergelantungan di dalam dunia ini. Lalu ruh-ruh mereka melakukan simbiot dan masuk ke dalam jiwa manusia yang kapasitas dan kapasitas dirinya sama dengan dirinya, dimasukilah. Maka disanalah muncul orang-orang yang memahami ilmu laduni, atau seperti anak kecil yang tiba-tiba hafal Quran. Itu sebetulnya kadang-kadang yang tidak melalui perjuangan dari anaknya itu sendiri tiba-tiba bisa, itu sebetulnya bukan anak itu yang bisa, tapi dia sedang ditunggangi, dia sedang dimasuki oleh ruh-ruh dari jin-jin Islam yang belum kembali kepada Allah.
yang masih tetap di alam dunia ini. Dan ketika kita membuka mata batin kita, mampu melihat alam di luar alam di jasad, alam ruh, maka kita akan melihat mereka, bahkan berbincang dengan mereka. Ternyata mereka itu adalah manusia. Lalu timbullah sebutan jin, genderuwo, iblis, ifrit, ini itu sebetulnya sebutan bagi tingkatan di dalam rasa dirinya. Jadi misalnya kalau dia suka ngeluh dulunya ketika di dunia tidak pernah bersyukur, akhirnya wujudnya jadi kayak kuntilanak, selalu nangis, selalu menangis. Terus ketika misalnya dianya sifatnya serakah, akhirnya jadi genderuwo. Ketika misalnya hidupnya pengen selalu berkuasa, akhirnya jadi harimau putih, Siliwangi ini itu dan lain sebagainya. Sebetulnya adalah jiwa-jiwa manusia yang masih tersesat, jiwa-jiwa manusia yang belum kembali pada Allah. Nah, kalau kita memiliki kedudukan rasa diri yang sangat tinggi, rasa diri yang tinggi, jiwa kita tenang dan damai, kita pun bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan ternyata mereka itu menangis, mereka itu ingin kembali pada Allah. Karena hakikatnya mereka hidup ini menyesal. Selama diberi kesempatan hidup di dunia, disia-siakannya hanya untuk kesenangan dunia. Dia lupa bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Justru kehidupan setelah meninggal itu lebih abadi dan lebih besar, lebih lama, lebih abadi, karena disebutlah sebagai alam kubur. Karena alam setelah mati ini alam yang lebih besar. Ini bukan hanya cerita. Ini saya pengalaman kemarin, saya menengok ibu-ibu tetangga di belakang rumah saya yang sakit. Dalam keadaan sakit itu dia drop tubuhnya, akhirnya orang menganggapnya halusinasi, tapi saya menganggapnya dia telah mengalami alam astral, alam batin. Akhirnya dia bisa melihat, ternyata katanya di dunia ini banyak manusia berjejalan. Padahal bukan manusia, itu adalah ruh manusia yang belum kembali pada Allah, dan akhirnya mereka menciptakan lagi peradaban di dunia. Itulah yang disebut jin, iblis, setan dan lain sebagainya. Sebetulnya adalah rasa diri manusia ketika ia hidup. Ketika dia hidup dengan gelisah, selalu was-was, selalu dengki, selalu benci, hasut sama orang lain, maka setelah matinya dia akan tetap di dunia dengan derita dari apa yang dirasakannya ketika hidup. Jadi apa yang kita rasakan saat ini itu yang akan menjadi gambaran hidup kita setelah mati. Jadi kalau kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, masih menyimpan kedengkian, masih cepat emosi dengan orang yang berbeda paham, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, artinya hidup kita masih dalam khatir was-was. Dan setelah matinya, maka itulah gambaran yang akan dirasakan jiwa kita setelah mati, dan kita akan tetap masih di dunia, dan akhirnya kita hanya gentayangan. Ini adalah salah satu video bukti dari ketika saya nengok seorang ibu-ibu yang sudah bisa melihat ke alam setelah mati, yaitu alam kubur. Dan ini adalah suatu kesaksian, bukan katanya. Katingali dah lamun eta mah memang di dunia lo bagian jelema nu can baralik deui. Jadi hidup karena kamu bumi itu sebenarnya di alam untuk katingali kurang dirinya. Tapi kan dia masuk ningalian mereka. Nya. Bila mah meureun ditinggalikeun meureun. Banyak. Dulu. Oh, bisa sudah tidak ada lepas lewat stroke apa
Itulah salah satu kesaksian dari mereka yang pernah melihat bahwa ternyata masih banyak manusia, tapi saya menyebutnya belum manusia, tapi disebutnya jelema atau orang yang jiwanya atau ruhnya belum kembali kepada Allah dan mereka masih tetap di dunia. Dan begitu banyak sekali seperti pasar. Bayangkan saja, bahkan di antara jutaan manusia itu paling hanya 10 atau 20 orang yang benar-benar jiwanya berserah diri kepada Allah. Dan selebihnya masih tersesat di dunia. Maka semakin manusia banyak yang lahir dan banyak yang meninggal, maka semakin banyak penghuni di dunia ini yang belum kembali pada Allah. Dan itu mereka tergantung kepada rasa dan tingkatan rasa dirinya ketika hidup. Karena ada 4 tingkatan daya rendah, yaitu nafsu amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Nah, ketika wafat, dia belum mencapai papat kalimat pancar, belum mencapai ruhani. Kalau udah mencapai ruhani, insya Allah dia akan kembali kepada Allah di tempat kedudukan yang tinggi, disebut al-a'raf. Mencapai papat kalimat pancar ini adalah al-a'raf, apalagi rahmani dan rabbani. Langit ketujuh, dia sudah mencapai langit ketujuh. Nah, kalau misalnya masih di daya benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani, maka setelah wafatnya pun ia masih tetap di dunia, masih tetap bergelanjutan di dunia, bergentayangan di dunia, sesuai dengan tingkatan dan kapasitas rasa dirinya ketika ia hidup. Jadi bukan tentang neraka dan surga. Disebut neraka itu adalah alam dunia ini. Disebut surga itu adalah jika jiwa kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah? Yaitu hanya satu cara, hanya satu jalannya, yaitu berserah diri. Dinul Islam. Din itu adalah rasa diri, jiwa, kekuatan yang ada dalam diri pribadi manusia yang diserahkan kepada Allah. Islam itu adalah berserah diri. Jadi dinul Islam adalah jiwa yang diserahkan kepada Allah. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Apapun agamanya, apapun bangsanya, mereka yang berserah diri maka dia akan kembali kepada Allah. Lalu berserah diri ini juga bukan hayalan, bukan kata-kata. Ia adalah sebuah pekerjaan, praktek, dan memiliki cara dan teknik yang tentunya tidak mungkin saya beberkan di YouTube karena kata-kata terbatas untuk menggambarkan rasa. Saya hanya memberikan gambaran sedikit saja tentang kenyataan hidup, bahwa surga dan neraka bukanlah hayalan atau imajinasi akal pikiran, tapi kenyataan yang kita lihat dan kita saksikan. Karena hakikat Islam adalah hakikat kenyataan diri. Hakikat hidup adalah kenyataan, bukan hayalan dan imajinasi. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk inspirasi kita semua, untuk menjadi gambaran kepada kita semua bahwa satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah adalah Islam atau berserah diri. Yang mana berserah diri ini ada tekniknya, ada caranya, yang tidak bisa begitu saja. Tapi tidak mungkin saya pun membeberkannya di YouTube. Itu harus ada khusus disampaikan dan harus bertemu, bertatap muka, silaturahmi. Semoga menjadi inspirasi dan rahmat bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.